menderita asam lambung itu memang parah. Saya sudah opnam di rumah sakit. Iya. Ya. Iya, iya. Terus ya setelah habis obatnya yuk mulai neh. Iya. Habis obatnya saya kan yuk terus ganti berbagai macam. Iya. Sampai saya minum apa itu? Minum temulawak, Ya, wis terapi, madu kunyit, ketumbar. ya. Hanya mata obatnya yang bisa bikin hati mata harapan yang sakit asam lambung. Tak usah ragu, minum madu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari SJ ini Bapak. J, Jadi, ada yang mau diceritakan? Ini karena kami penerima cerita orang-orang J, bahasa Alhamdulillah. Indonesia saja ya Bapak, biar bisa dicerna. Ya. Ya. Tapi saya orang Solo ini bahasa Indonesia ini rodok Suloyo. Nggih, pripun. Iya. Ini Pak SJ, saya terima kasih sekali dari telepon ini. Iya. Terima kasih. Memang saya mengharapkan Iya. telepon dari Bapak ini. Iya, ini udah Saya saya ini dulu mulai Januari 2021 Iya. saya menderita asam lambung itu memang parah. Saya sudah opnam di rumah sakit. Iya. Ya. Iya. Terus ya setelah habis obatnya yuk mulai neh. Iya. Habis obatnya saya kan yuk terus ganti berbagai macam. Iya. Sampai saya minum apa itu? Minum temulawak, wis terapi, madu kunyit, ketumbar. ya. Sampai bumbu semua diminum. Ya, sampai tidak ada respect dan lain. Saya kadang-kadang ya kayak putus asa. Iya. Kebetulan pesan beberapa hari itu, setelah itu saya kan minum apa? Buka YouTube. Ya. Buka YouTube itu nemu video Bapak. Ya. Sebenarnya saya ya ingin percaya itu kan, saya ya agak sulit. Ya. Tapi saya itu ada video yang kalau dipijet-pijet itu, kalau pusing coba pijet di bawah pusar. Loh. Ya. Saya coba seperti itu loh. Kok hilang. Sembuh. Ini kok hilang, walaupun nanti ada terasa lagi. Ya. Terus saya praktekkan kok hilang. Lah ini timbul kepercayaan saya, keberanian saya untuk beli obat SJ itu. Ya. Memang banyak terapi juga itu tidak dikenali orang-orang, karena kami juga dulu itu untuk menemukan titik-titik itu, makanya kami dulu sempat menjadi peserta terbaik di semua muridnya Dokter Tim itu. Nah itu karena kami banyak menemukan titik-titik yang tidak diduga-duga itu, dan akhirnya cepat sekali sembuhnya. Halo. Ya. Nah setelah itu saya ketemu nomornya, namanya Mas Ari itu. Ya. Ari. Ya. Mas Ari, saya beli, ya konsultasi nih keluhan saya seperti ini. Ya gini Bapak, ambil yang kapsul saja. Saya teruskan. Ya. Kok kadang-kadang masih ada terasa, kadang-kadang enggak. Ya. Yang Terus pertengahan itu saya apa? Yang saya rasakan ini, saya sudah habis 7 botol, Pak. Ya. 7 botol satu kan. Ya. Sekarang tutup poin saja ini. Keluhan saya masih ada itu, Pak. Cuma kadang-kadang di bawah perut bawah pusar itu kadang-kadang masih terasa pegel. Iya, pegel. Terus seperti kayak ada angin berjalan-jalan gitu.
nguyuh itu loh, Seperti apa? seperti nahan kencing. Oh, seperti nahan kencing ya. Cuman rasanya itu saja. Terus sama itu di bawah entong-entong di Ya. punggung itu masih terasa, Ya, suka kadang-kadang kayak masih terasa. ganjel gitu ya. Ya, Ya, itu. nanti kalau rasanya ganjel dibuat gerak gitu kayak tidak enak nembus ke dada gitu. Oh ya. Tapi kadang kan saya mengikuti metode gini, jenengan itu tak pijet-pijet Ya. itu ya kadang hilang, kadang masih Ya, gitu. itu kalau Terus yang ini ya, yang di punggung tadi ini satu-satu biar nanti Ya. Bapak apa namanya bisa mencerna semuanya. Kalau yang di punggung Ya. di bawah tulang belikat atau endong-endong tadi, nah itu kalau Ya. ada apa namanya pas terasa itu ada yang merengkel di situ, itu memang angin atau gas itu berhenti di situ. Nah itu Iya. Bapak minta tolong diurut-urut pas yang apa ganjel di pas endong-endong itu, suruh neken kalau pas Iya. tahu itu tempatnya gitu kan, itu terasa sekali nanti. Nah itu kalau Iya. diurut saja paling 1 menit itu langsung normal kembali, dan itu bisa dalam jangka waktu yang lama. Nah itu yang pakai obat juga, kalau yang di endong-endong itu nggak bisa itu. Bisanya memang diurut, nanti gasnya akan kebuang ke perut. Oh iya. Ya, terus Tapi ini sing saya Ya. ya. terus sama yang di apa namanya bawah perut tadi yang rasanya seperti Iya. kencing tadi, itu sebenarnya tidak ada hubungan dengan sakitnya Bapak yang kemarin, tapi itu ada hubungan, biasanya di kandung kemih saja dingin. Nah itu rasanya seperti kalau pas terasa seperti kayak nahan kencing. Nah itu rasanya seperti itu. Kalau di bawah pusar itu rasanya jalan-jalan, seperti ada yang berjalan gitu kayak makhluk hidup di dalam tubuh. Nah itu Ya. gelembung udara di dalam usus kecil saja sebelum masuk ke usus besar. Nah kalau yang rasanya tadi Bapak juga bisa panggil tukang pijat yang bisa nurunkan naikkan perut, itu Bapak langsung sembuh ini juga. Oh. Ya. Kadang-kadang saya kan di perut itu kadang-kadang saya pijit-pijit tuh hilang. Saya kan sampai takut gini Pak. Kok ini saya apa? Oh ginjal saya kena. Saya sampai ketakutan seperti itu. Ya. Nah, Sekarang Bapak nggak tapi usah. kadang-kadang saya Ya. pijit-pijit tuh hilang. Ya. Ya, kalau ginjal itu kan macam-macam ginjal, cuman kita itu kan orang awam taunya kalau ginjal bahaya kan gitu. Ginjal ini bermacam-macam. Ada Iya. ginjal yang panas, Iya. ada ginjal dingin. Nah, kalau ginjal panas itu biasanya di pinggang itu rasanya seperti tulang mau patah, terus di kepala berat, sama gigi-gigi itu linu semua. Itu kalau ginjal panas. Terus kalau ginjalnya dingin, Iya. itu Bapak sering buang air kecil, sama dengan kandung kemih dingin itu juga sama. Akan sering buang air kecil dan banyak-banyak, bahkan sering ngompol, atau pas kita di depan kamar mandi kita sudah tidak kuat. Jadi Iya. antri itu. Tapi saya tidak pernah. Ya. Nah, itu kalau ginjal dingin. Terus Ya. kalau batu ginjal itu gejala-gejala awal dari batu ginjal itu akan sering panas di punggung kaki sampai ke lutut. Nah, itu gejala-gejala awal. Kalau sudah jadi batu air seni itu, nah itu biasanya panasnya hilang dan berubah di pinggang sampai ke perut, itu sakit sekali, dan itu sulit diurut saja, nggak bisa sembuh itu. Paling enak sebenarnya cuman berapa menit akan kambuh lagi, itu kalau batu ginjal. Nah, terus kalau gagal ginjal, nah ini yang apa namanya gagal ginjal ini biasanya diakibatkan karena kreatininnya itu terlalu tinggi. Nah, itu saat terlalu tinggi ginjal itu tidak bisa bekerja dengan maksimal. Nah, itu yang gagal ginjal. Tapi jarang terjadi untuk gagal ginjal ini, walaupun banyak juga yang gagal ginjal, tapi banyak juga yang memang sebenarnya bukan gagal ginjal, divonis gagal ginjal juga banyak sekali kami temui. Nah, itu seperti itu. Cuman kalau kreatinin sudah tinggi, terus ciri-ciri di kulit-kulit itu mudah pada bengkak semua, nah terus kulitnya itu agak membiru-biru gitu, itu yang disebut gagal ginjal. Jadi kalau nggak ada tanda-tanda yang seperti itu, Bapak tidak usah ketakutan. Pokoknya
kalau Bapak pengen cepat sembuh, jangan suka nebak-nebak sendiri, jangan mencurigai penyakit sendiri, malah Bapak pusing sendiri. Itu sing apa untuk bengkak-bengkak ya ndak ada. Ya. Terus sing dipaparkan jenengan itu ya tidak ada semuanya. Ya, memang. Tapi kadang-kadang Ya. di pinggang itu kadang-kadang ya Ya, pegel. ya. Terus kalau Pegel duduk, itu. duduk Saya kan suka kaku gitu ya. Ya memang saya kan pekerjaannya driver, Pak. Ya, ya. Ya, yang seperti itu kalau sakit pinggang Bapak sakit seperti ini, sakit pinggang itu wajar karena gas juga itu orang yang masih menderita sakit demam saja itu pinggangnya bisa sakit sekali. Pinggang, tulang-tulang semua pada nggak nyaman, linu, otot-otot juga pada pegel semua karena peredaran darah tidak lancar saja. Tapi itu aman. Jadi tidak semua sakit pinggang itu berhubungan dengan ginjal. Itu banyak sekali. Ada video kami yang macam-macam sakit pinggang itu kami terangkan semua gejala-gejalanya itu seperti apa itu Sudah video. Saya tonton semua, Pak. Tapi ini kan kemarin antara nih pas SG ulang tahun itu kan saya kan agak kemarin saya sudah pesan obat, tapi ini kan enggak ada apa-apa semuanya enggak bagus semuanya, enggak terasa sakit. Memang saya berhenti minum. Tapi kadang-kadang masih terasa di punggung itu ada di boyok di pinggang itu ada itu keluhannya seperti itu. Ini Bapak sebenarnya kan sudah sembuh ya, ini yang seperti ini tinggal sisa-sisa saja, tapi karena Bapak punya rasa trauma, pernah sakit yang lebih parah dari yang sekarang ini, jadi ada yang rasa sedikit-sedikit sebentar-sebentar suka dihubungkan dengan sakitnya yang lama. Nah, dari trauma itu yang membuat Bapak seperti sulit sembuh. Sebenarnya ini sudah sembuh, nanti kalau Bapak terasa apa-apa udah itu dipijat saja atau diurut, itu Bapak sudah enak itu. Terus minumnya obat itu bagaimana, Pak? Ya sebenarnya sudah. Memang kadang-kadang masih terasa, kadang-kadang masih terasa. Terasa itu. Apa, Bapak? Kadang begah itu masih ada. Ya, nah pas begah itu saya pijet-pijet, itu hilang. Ya, nanti pas begah itu Bapak perhatikan Bapak setelah makan atau tidak, itu yang harus diperhatikan karena saat kita sakit dalam waktu yang lama, nah lambung itu kan agak mengecil, agak mengecil karena biasanya kita tidak bisa makan dengan normal. Nah, pas mulai kita sembuh, kita makannya kan otomatis agak banyak karena kalau orang Jawa bilang ya kemaruk itu, kalau habis sakit kan orang kemaruk ya. Nah, otomatis makannya agak banyak. Nah, itu timbul seperti begah karena kebanyakan, terus di lambungnya juga agak membesar. Nah, itu seperti itu, tapi aman ya. Memang saya sudah enggak nebak-nebak. Ini saya semuanya normal, tapi semuanya tidak sakit. Kadang-kadang ada keluar, kadang-kadang itu, kadang-kadang ada, kadang-kadang kadang-kadang enggak ada, timbul, kadang-kadang enggak ada. Ini sudah 1 minggu ini, cuma ini si entong-entong ini masih terasa. Belum saya yang entong-entong itu tinggal urut saja Bapak. Terus kalau rasanya itu hanya kadang-kadang dan sebentar, tidak nyampe lebih dari 10 menit, itu sebenarnya sudah wajar, itu tidak apa-apa. Terus sekarang juga kan banyak orang kan jarak sedikit-sedikit pakai motor, kendaraan ya, rata-rata itu. Nah, itu kalau umpama agak jauh atau jalan naik kok ngos-ngosan, itu juga wajar, jangan takut ke situ. Itu kan banyak yang suka ngadu, Pak, kenapa saya masih ngos-ngosan kalau naik tangga? Nah, itu karena kita sudah biasa naik kemana-mana, naik kendaraan, akhirnya nafas kita nggak tidak terbiasa untuk jalan jarak jauh atau naik tangga. Nah, itu yang seperti itu yang bikin suka mudah ngos-ngosan tapi sebentar. Dulu sebelum saya nemu obat dari Bapak, tetangga saya itu meninggal. Saya ikut menyolatkan pun tidak berani saya pulang. takut meninggal juga ya. Tapi ini perasaan meninggal itu kadang-kadang masih ada.
sekarang gini Bapak, kita supaya tidak takut meninggal ya. Kita tidak takut meninggal, sebenarnya banyak sekali pitutur, kalau orang Jawa itu pitutur atau pelajaran ya. Kita itu sebenarnya orang semua yang hidup pasti meninggal, tapi bukan karena sakit ya. Sakit itu hanya kerasa kasih sayang Allah. Saat kita mau meninggal itu ada yang dikasih sakit dulu lama, itu untuk menggugurkan dosa-dosanya, karena biasanya kan namanya manusia kan tidak luput dari kesalahan ya. Nah, pas kondisi kok kita masih ada dosa sedikit, dan Allah itu kan maha tahu, kadang kita dikasih sakit dulu, digugurkan dosanya, setelah bersih baru dipanggil, jadi ketemu Allah itu sudah bersih. Ini halo? semuanya memang sudah ya. Halo. Jadi tadi masalah meninggal tadi ya, biar Bapak nggak tahu. Ini kami ceritakan ini sesuai arahan ya, sesuai arahan yang ada di Al-Quran dan hadis, supaya kita tidak salah paham tentang kematian. Karena penyakit itu tidak ada yang mematikan, tapi pas saat kita ada yang dikasih sakit dulu terus meninggal, ada yang tidak sakit tiba-tiba meninggal. Nah, itu hanya Allah yang tahu. Kita masih ada dosa mungkin sedikit, karena Allah itu maha pengasih maha penyayang toh. Nah, biar ketemu Allah itu maksudnya sudah bersih dari dosa-dosa itu. Makanya supaya kita tidak takut meninggal, saat kita merasa sakit itu, nah itu kita langsung bicara dengan Allah saja. Ya Allah, selama sakit saya masih ada dalam tubuh saya, tolong gugurkan dosa-dosa saya sebanyak mungkin. Itu kalau di situ Bapak sudah biasa seperti itu penyakit malah hilang secepatnya. Seandainya kita meninggal sudah tidak takut, berarti kita sudah bersih dari dosa. Tapi kalau kita masih takut meninggal, itu biasanya masih digelayutin sama dosa. Iya Pak. Pokoknya saya ini alhamdulillah, terima kasih sekali, saya sudah bisa sembuh ini. Ya. Memang ini harapan saya. Ya. Kalau dengar orang juga yang asam lambung meninggal juga, Bapak tidak usah takut, memang itu sudah saatnya. Kalau belum saatnya, biar koma sampai bertahun-tahun juga tidak meninggal, karena kami pernah menghadapi orang yang koma sampai 3 tahun dan itu tidak meninggal, malah yang sehat pada meninggal duluan banyak. Karena memang kalau kita masih ada rezekinya dari Allah, itu kita belum akan meninggal. Iya Pak. Ya. Jadi kalau ada orang meninggal karena sakit jantung atau stroke atau diabetes atau asam lambung, kita nggak usah takut, tinggal bilang dalam hati, oh ya memang sudah saatnya. Mau gimana saja kalau sudah saatnya, ditolong jutaan dokter atau pengobatan nggak akan bisa mempan itu. Iya. Sampai dulu pas pertengahan itu saya ke Magelang, daftarnya hari Selasa. Ya. Terus sama cari nanti kalau pokoknya saya ini masih ambil obat dulu Mas, nanti kalau toh bagaimana. Ini Bapak sudah sembuh, nanti panggil saja tukang pijat. Kalau di Jawa kan banyak tukang pijat kan, Bapak panggil tukang pijat, terus sama yang bisa menata perut. Ini sudah sembuh Bapak. Ya, nggak usah takut lagi ada rasa dikit-dikit. Kalau langsung hilang, udah kita kembalikan pikiran kita seperti sebelum kita sakit asam lambung kan tenang. Kadang pusing sampai seharian atau sakit melilit perutnya sampai seharian, kita nggak langsung berobat, ternyata sembuh sorenya kan gitu. Nah itu jadi nggak usah takut lagi, ini udah wajar, ini tinggal traumanya sedikit saja. masih kisik-kisik, mati. Wah, mati. Ya, pokoknya kalau pas masih takut meninggal gitu, langsung bilang aja sama Allah, ya Allah, kalau memang kami sudah mau dipanggil, tolong hapuskan dosa-dosa saya, karena saya sudah tersiksa di dunia, jangan siksa saya di akhirat, kan gitu. Akhirnya timbul kita berani meninggal tadi. Iya. Nah kalau sudah timbul berani meninggal, orang kemarin ini saya cerita langsung ya, pribadi saya kemarin waktu kena COVID. Saya sempat kena COVID itu, terus saya hari Minggu itu mancing. Pas mancing itu badan pokoknya panas sekali, seperti kalau orang Jawa digarang ya, atau
panggang itu rasanya, Dipanggang. sekali itu pokoknya. Dipanggang. Terus saya pikir juga itu saya mau meninggal, terus saya bilang sama sopir saya bilang, Dek kita pulang aja, kayaknya saya udah nggak kuat, saya bilang kan gitu. Terus akhirnya pulang, terus saya di rumah dipijitin, tapi dipijitin itu kita juga memang tidak takut mati saya waktu itu. Nah, saya dipijitin malah tambah nggak karu-karuan rasanya. Saya pikir memang mau mati ya. Saya cuma ngadep sama Allah, ya Allah kalau memang saya mau dipanggil saya sudah siap, saya gitu kan. Tapi ya itu karena kita siap tadi memang belum saatnya, ya nggak dipanggil juga sama Allah sampai kami itu kok malaikatnya nggak datang, berarti kan kalau malaikat nggak datang saya belum meninggal gitu kan. Nah, sorenya malah Itu video Bapak sudah saya lihat itu. Iya. Nah itu Sudah saya lihat semua. ya. Nah itu seperti itu, sorenya sehat sekali. Itu memang kalau belum saatnya mau kita berani juga apa namanya, kita nggak akan meninggal, tapi kalau sudah saatnya walaupun kita ngumpet ya tetap aja meninggal. Iya. Iya. Sebenarnya saya juga sudah berpikir seperti itu. Sampai saya itu mosok ramari seperti Iya. itu. Ya. Mas Ari saya sudah hampir 7 loh, 8 ini Iya. 8 ini sudah sampai, tapi kan belum saya minum. Karena kondisi saya kan sudah bagus, Iya. tidak terasa. Kadang-kadang sama si tempat apa entong-entong itu terasa, tapi saya pijet-pijet sendiri Ya, itu atau hilang. yang ditempelkan di linggir apa pintu itu biasanya juga asal sendawa. Iya. 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 Jadi kita nggak usah. Pokoknya saya terima kasih sekali sama Iya. Sama- Pak SJ, sama- semoga tetap Iya. apa istiqomah dalam membantu teman-teman yang masih kena asam lambung, Ya, dan bantu tetap doa istiqomah semuanya semoga untuk Allah kita. tetap memberikan amanah kepada kami dan kami bisa memegang amanah itu supaya kami bisa banyak menolong orang banyak, karena tujuan kami memang Amin. membuka ini untuk membantu yang semampu kami. Iya. Iya. Lah, ya. Ya, baik. Pokoknya saya terima kasih sekali ini, alhamdulillah ini. Iya, sama-sama. Semoga lekas sembuh dan tidak tersisa sedikit pun penyakit ya, Bapak. Amin ya. Ya, Terima kasih Pak SJ. Assalamualaikum, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.